Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Suhartati, Sarjana Hukum, selaku Kepala Balai Dikmen Kota Yogyakarta, yang saya hormati kepada Bapak Saryana, Magister Pendidikan, selaku Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejarah SMA MA Kota Yogyakarta, yang kami hormati kepada Bapak Lilik Suharmaji, selaku pembicara kita pada siang hari ini, dan yang saya banggakan kepada Bapak Ibu Guru Sejarah Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejarah SMA MA Kota Yogyakarta di tempat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW atas berkah dan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita mampu berkumpul dalam acara pertemuan rutin Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejarah SMA MA Kota Yogyakarta tanggal 15 Juli 2020 kali ini. Sebelumnya, perkenalkanlah saya Bapak Ibu, saya Siti King Harta Lestari yang nantinya akan membersamai Bapak Ibu sebagai pembawa acara pada siang sampai sore hari ini. Untuk susunan acara yang akan kita lalui bersama, yakni yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua, sambutan-sambutan, yang ketiga, acara inti, selanjutnya adalah pembagian door prize, acara yang kelima adalah lain-lain, untuk acara keenam adalah pembacaan doa, dan acara yang terakhir merupakan acara. Untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita bersama membuka acara pada siang hari ini dengan mengucapkan bismillah bersama-sama untuk yang berkeyakinan Islam dan yang lain bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan diberikan oleh Bapak Saryana, Magister Pendidikan, selaku Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejarah SMA MA Kota Yogyakarta. Untuk itu, kepada Bapak Saryana, Magister Pendidikan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pada yang kami hormati Ibu Suhartati Sarjana Hukum, Kepala Balai Dikmen Kota Yogyakarta. Pada yang kami hormati pengurus MGMP SMA MA Kota Yogyakarta, pada yang kami hormati tim pelaksana MGMP, terutama tim IT MGME Sejarah SMA Kota Yogyakarta, dan seluruh peserta MGMP Sejarah SMA MA Kota Yogyakarta ini. Pertama, kita tidak lupa mengaturkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT atas hidayah ininya sehingga kita bisa menyelenggarakan kegiatan MGMP yang perdana di tahun pelajaran 2020-2021 ini, atau tepatnya pada bulan Juli ini 2020. Tidak lupa salam salawat semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya menyampaikan yang pertama ucapan terima kasih kepada Ibu Suhartati Sarjana Hukum, Kepala Balai Dikmen
yang telah berkenan bergabung dengan kita di acara MGMP ini, di mana nanti kami mohon untuk memberikan satu sambutan, arahan atau pembinaan, serta membuka pertemuan MGMT sejarah SMA MA Kota Jakarta ini untuk yang pertama kali di tahun ajaran 2020-2021. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih juga kepada pengurus MGMP sejarah Kota Jakarta ini yang atas kerjasamanya bisa melaksanakan program-program yang sudah kita sepakati. Tentunya juga tidak lupa ucapan terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman anggota MGMP sejarah SMA MA Kota Jakarta ini. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Lili Suharmaji ya. Ini di luar sana sudah banyak yang memberdayakan pola pikir pemikirannya Pak Lili yang sudah menerbitkan buku 3 buku sampai hari ini rasanya pantas kalau teman-teman di MGMP secara SMA MA Kota Jakarta ini melihat bagaimana sepak terjang, bagaimana perjuangan Pak Lili bisa menerobos penulisan buku sampai ke penerbit dalam waktu relatif singkat, itu 3 buku yang ditulis. Nah ini tentunya bisa memberikan satu cambuk kita untuk meningkatkan profesionalisme kita sebagai guru, terutama guru sejarah. Tentunya tidak mudah untuk memerangi kendala-kendala dalam penulisan buku ini. Nah nanti dalam acara diseminasi ini Pak Lili akan menyampaikan dan memberikan motivasi pada kita semua, semoga bisa kita semua tertulakan. Syukur kita punya tim penulis di MGMP ini sehingga kita bisa melanjutkan perjuangan tokoh-tokoh MGMP tahun-tahun yang lalu, yaitu penulisan buku ya secara tim maupun individu. Nah saat ini sudah mulai muncul ada peran Pak Lili yang bisa dijadikan sebagai acuan, pedoman, dan mungkin narasumber atau yang membimbing kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf, kami tim sudah sebagaimana mungkin menyelenggarakan pertemuan ini dengan bagus, dengan rapi, tapi mohon maaf apabila nanti dalam pelaksanaannya ada gangguan teknis ya, karena kami memang baru mencoba ini. Ini terus terang kami sampaikan pada Ibu Tati, kami menyelenggarakan MGMP secara online ini 2 kali. Ya, ini yang kedua ini kami memberanikan diri untuk Ibu bergabung bersama kami dengan pertimbangan ini di awal tahun ajaran, sekaligus memberikan arahan dan pembinaan kepada kami. Kalau kemarin di akhir tahun ajaran bulan Juni itu baru uji coba ya, tapi ternyata uji coba alhamdulillah untuk pesannya sudah lumayan Bu. Tapi kali ini sudah 3 kali lipat, 3 kali lipat partisipannya yang ikut ya. Sekarang sudah masuk 37. Bahkan dari teman-teman luar Kota Jakarta juga ada yang hadir. Kami ucapkan terima kasih Bapak Tony. Bapak Ibu yang kami hormati, betul-betul kami berharap bahwa MGMP sejarah SMA MA Kota Jakarta ini bisa memberikan kontribusi kepada kita semua, sehingga kita mengikuti MGMP itu tidak merasa hambar ya, tidak merasa hambar dan ada hasilnya. Sehingga mohon mohon maaf Bapak Ibu yang mikrofonnya tolong di-mute kan. Saya lanjutkan. Saya berharap
betul-betul setelah ini ada acara MGMP bisa ada satu yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan profesionalitas kita. Terlebih nanti akan kita saksikan bersama dengan sesama apa yang menjadi satu arahan dan pembinaan dari Ibu Suhartati Sarjana Hukum selaku Kepala Balikdikmen Kota Yogyakarta. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dari saya pribadi dan selaku pengurus, tentunya banyak kesalahan ya. Dan kami ucapkan sekian. Bila taufiq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Saryana Magister Pendidikan atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu RR Suhartati Sarjana Hukum selaku Kepala Balai Dikmen Kota Yogyakarta yang nantinya akan sekaligus memberikan pengarahan serta membuka secara resmi acara Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejarah SMA MA Kota Yogyakarta untuk tahun ajaran 2020-2021. Untuk itu kepada Ibu RR Suhartati Magister Sarjana Hukum, saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati juga Pak Lili Suharmaji yang hari ini nanti akan memberikan pencerahan kepada kawan-kawan kita, kawan-kawan pengurus dan seluruh anggota. Dan sepertinya ini ada kawan kita yang dari luar mengikuti kegiatan kita. Selamat datang juga mengikuti kegiatan MGMP sejarah kita di Kota Yogyakarta. Tentu yang pertama dan utama, mari kita tidak henti-hentinya selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita selalu memohon semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita. Kita dijauhkan dari wabah penyakit yang sedang melanda. Kita semuanya sehat, anak-anak kita di rumah sehat, para siswa kita di sekolah juga sehat, kawan-kawan kita di kantor juga sehat, di sekolah juga sehat. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kami mengapresiasi luar biasa MGMP Sejarah hari ini melaksanakan kegiatan untuk pertemuan karena meskipun pertemuan oleh kepolisian sudah diizinkan, namun mengambil kebijaksanaan untuk masih menggunakan Zoom meeting ini langkah yang bijaksana karena kita harus tetap patuh dengan protokol kesehatan yang sudah digariskan supaya juga semuanya terhindar dari wabah yang ada. Pasti di sekolah juga keinginan kawan-kawan guru sejarah ini ingin sekali segera bertemu, kangen rasanya tidak bertemu ya. Nah, tetapi hari ini pertemuan yang kita buat ini semoga tidak mengurangi khidmat dan kemudian nanti pada saatnya bisa meningkatkan keprofesionalannya, kompetensinya dalam mengajar. Nah, ini terima kasih sekali sudah menginisiasi untuk pertemuan ini. Kawan-kawan MGMP Sejarah yang kami hormati, kami dari Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta mengucapkan selamat dan terima kasih kawan-kawan sudah menyelesaikan tugas di tahun pelajaran 2019-2020 kemarin, selesai dengan baik. Kemudian saat ini akan segera memasuki untuk tahun pelajaran 2020-2021. Tentu ke depan tidak hanya seperti yang kemarin,
karena saat ini kita pada posisi masa pandemi yang kita semuanya dituntut lebih kreatif. Untuk mata pelajaran, kira-kira kalau didaringkan itu akan seperti apa supaya menarik bagi anak, gitu kan? Kemudian juga ada respon dari anak, sehingga kemudian juga mata pelajaran atau kompetensi-kompetensi dasar yang memang harus diketahui anak itu semuanya bisa masuk gitu ke anak-anak. Sehingga ini dituntut keprofesionalan dari kawan-kawan ya. Tidak menutup kemungkinan dari satu MGMP ini ada yang sudah canggih sekali gitu menggunakan fasilitas IT, tetapi ada juga yang setengah-setengah, ada yang mungkin sama sekali. Untuk itu kerjasama yang baik, saling memberi, saling memberi ilmu gitu, saya harapkan untuk bisa saling sharing dengan baik. Kemudian hari ini ada Pak Lili Suharmaji yang nanti akan memberikan materi supaya kawan-kawan kita ini punya rasa keinginan untuk menulis, Bapak. Jadi mungkin nanti derek untuk dimotivasi supaya kawan-kawan nanti juga dalam hal pengembangan karir mereka ini bisa baik. Pemerintah tidak membedakan apakah itu ASN pegawai negeri atau dia non pegawai negeri. Jadi semuanya kita harapkan keprofesionalan itu tetap dipunyai oleh mereka yang profesinya adalah guru, gitu. Tidak kemudian saya kan bukan pegawai negeri sehingga saya seenaknya, tidak bisa begitu. Pemerintah sudah memberikan perhatian dengan memberikan tunjangan profesi bagi kawan-kawan yang non PNS, ya, yang memang tunjangan itu langsung dari kementerian. Gitu. Nah, ini salah satu bentuk bahwa sebenarnya pemerintah tidak membeda-bedakan mana yang ASN dan mana yang bukan ASN. Nah, terlebih yang ASN, saya berharap Bapak Ibu juga bisa membuka kembali Permenpan 16 tentang jabatan fungsional dan angka kredit guru, supaya ini nanti jumbuh itu dengan yang dikendikakan Pak Lili Suharmaji, sudah ada supporting, sudah ada motivasi. Kalau kemudian kita diam saja, ya nggak ada gunanya. Maka untuk pengembangan karir dari Bapak Ibu sekalian, saya berharap nanti motivasi ini mencoba harus dilakukan. Kalau kemudian hanya diam saja, ya apalah artinya pertemuan ini, kemudian juga mengundang menyita waktu Pak Lili untuk hari ini bersama-sama kita, mungkin tidak 1 jam, bisa jadi 2 jam. Itu kan waktu yang sangat berharga bagi beliau, dan beliau dengan senang hati berkenan untuk bersama-sama kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, untuk itu monggo kita respon dengan baik, narasumber yang saat ini bisa meluangkan waktu berkenan untuk bersama-sama kita. Bapak Ibu sekalian, masa pandemi ke depan oleh Menteri sudah disampaikan bahwa sepertinya belum akan tatap muka. Karena kita DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta ini belum hijau, ya, belum hijau, sehingga dan Gubernur juga masih menerapkan tanggap darurat untuk bulan ini sampai dengan tanggal 31 Juli yang akan datang, sehingga perencanaan dalam mengajar kami berharap juga Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Gitu. Jangan terlalu banyak tugasnya untuk anak-anak, kasihan gitu ya, kasihan kalau harus tugas karena mata pelajarannya banyak sehingga harus banyak, karena juga itu semuanya mau beo ya, semuanya harus dengan internet harus membayar, membeli dan seterusnya. Mari kita efisiensikan supaya anak-anak suka, senang dengan pelajaran sejarah, tetapi juga efisiensi. Ke depan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, insya Allah sudah merencanakan, sudah membuat perencanaan bagaimana seandainya nanti suatu ketika, kira-kira ya September itu nanti kita bisa tatap muka. Sebab untuk membuka tatap muka itu tidak sepele, jadi harus banyak syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama harus dilihat anak tersebut berasal dari daerah mana, desa mana, apakah di situ ada terpapar atau tidak, termasuk gurunya, termasuk tenaga kependidikannya. Dan itu karena kita sangat luas, terlebih di Kota Yogyakarta ini, maaf,
pegawai, gurunya banyak yang dari luar gitu, seperti kami dari kabupaten. Ada banyak kawan-kawan yang itu bersama kita itu ada Sleman gitu, Bantul gitu, Gunung Kidul, ya. Malah ada yang dari Jawa Tengah ya kan. Nah itu berasal dari daerah-daerah yang sangat beragam. Sehingga dalam rangka pencegahan ini pun kita harus patuh. Sementara belum diizinkan untuk dibuka pembelajaran secara tatap muka, ya kita patuh saja. Insya Allah nanti pada saatnya Allah akan menurunkan bumi ini sehat, gitu. Bumi ini tidak ada virus yang begitu mengganggu, gitu. Mungkin masih ada lah karena virus itu juga makhluk yang memang ada, tetapi barangkali oleh Allah akan segera dihilangkan dan kita semuanya akan terbebas. Amin. Nah, itu Bapak Ibu sekalian sedikit yang kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Profesionalisme tetap kami tuntut ya sebagai guru di Kota Yogyakarta, ya profesional, dan kemudian juga punya kompetensi kepribadian yang baik, punya kompetensi sosial yang baik, kemampuan mengajar yang baik, itu yang kami tuntut. Nah, sehingga kalau kita bisa lakukan dengan profesional, insya Allah anak-anak itu juga suka senang dengan berada di sekolah, khususnya mengikuti pelajaran sejarah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Selamat meeting pada kali ini. Sekali lagi kami haturkan terima kasih Pak Lilik Suharmaji sudah berkenan bersama-sama kita. Semoga ini menjadi amal jariah Bapak. Amin. Kemudian kawan-kawan, mari kita respon apa yang dikehendaki Pak Lilik nanti. Ya. Atas permintaan dari kawan-kawan, marilah pertemuan Zoom meeting MGMP Sejarah SMA MA Sekota Yogyakarta kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semuanya dalam selalu mengabdikan diri kita, dan apa yang kita lakukan semoga senantiasa bernilai ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan serta pengarahan dan juga peresmiannya untuk pembukaan acara pertemuan rutin Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejarah SMA MA Kota Yogyakarta oleh Ibu Suhar RS Sartati, Sarjana Hukum. Acara selanjutnya adalah acara inti, di mana pada acara inti saat ini akan dibersamai oleh Ibu Eri Indiawati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan selaku moderator, dan juga oleh Bapak Lilik Suharmaji, Magister Pendidikan selaku pembicara kita. Ya, tadi sudah disinggung oleh Ibu Suhartati, bahwa Pak Lili ini memang salah satu guru yang bisa kita jadikan pedoman untuk tetap semangat dalam menciptakan sebuah karya-karya, ide-ide tentang sejarah yang nantinya bisa dibukukan. Karena memang menurut Muhammad Hatta sendiri, saya di penjara tidak mengapa. Tapi satu hal saya minta, penjarakan saya sama buku, karena dengan buku saya merasa merdeka. Seperti itu. Monggo langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Eri Indiawanti, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Terima kasih Ibu Siti King. Suara saya bisa didengar ya? Ya. Kita akan memasuki acara inti pada siang hari ini, yaitu desiminasi dalam acara MGMP Sejarah Kota. Saya kira desiminasi sudah menjadi sebuah tradisi di MGMP kita. Dan kali ini pembicara dalam desiminasi itu adalah Bapak Lilik Suharmaji, SPD, MPD. Rasanya kita tidak perlu berpanjang waktu. Kita akan berikan kesempatan pada Pak Lilik untuk men-sharingkan ilmunya kepada kita. Tapi sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang akan berpartisipasi dalam bentuk pertanyaan, bisa disampaikan melalui chat. Nanti Pak Lilik yang akan menjawab. Demikian, monggo Pak Lilik segera di... Bisa fokus suara dari Bu Eri. Ya, terima kasih Bu Eri.
Yang kami hormati, Bu Tati, kalau selaku kepala treatment, Pak Sarjana selaku ketua MGMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Tolong, Mas Motor, saya dijadikan host ya. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai diseminasi geger spoi dalam acara MGMP Kota Yogyakarta. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini saya akan memberikan motivasi istilahnya ya. Jadi kali ini saya tidak akan membedah isi buku Geger Spoi, tetapi mencoba untuk bagaimana cara kita untuk menulis sebuah buku. Nah, di layar panjenengan ini karya saya, semoga ini menjadi pemicu Bapak Ibu. Ini karya saya yang pertama. Ini saya terbitkan secara mandiri, gitu ya. Kemudian karya yang kedua, Sultan, ini diterbitkan Ombak. Kemudian yang ketiga, yaitu Geger Spoi. Geger Spoi, sebentar. Geger Spoi. Ini karya yang ketiga. Nah, ini Cakra Manggilingan, ini adalah karya teman-teman di aksi. Ya. Jadi nanti saya berharap di MGMP Kota Yogyakarta berkumpul, kemudian membuat sebuah buku, boleh sebagai pemicu awal untuk membuat buku seperti ini. Gitu. Nanti kita bersama-sama membuat buku dan kita terbitkan secara mandiri, gitu, seperti ini. Nah, Bapak Ibu, sebentar Bapak Ibu, tips sukses untuk menulis ada beberapa tips. Sebentar Bapak Ibu, ini ada trouble sedikit. Yang pertama, niat sebagai power. Jadi kalau kita ingin menulis, maka niat yang paling utama. Ya. Yang kedua, luangkan waktu kita. Apapun kesibukan kita tetap meluangkan waktu untuk menulis sebuah buku atau sebuah paper. Kemudian yang ketiga, wujudkan dalam tulisan. Yang keempat, rutinkan menulis. Jadi menulis itu bukan sebagai selingan ya, tapi harus rutin. Yang kelima, perbanyak membaca. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, antara menulis dan membaca ini bagikan mata uang, ya, kepingan mata uang logam itu. Sisi satu dengan sisi yang lain tidak bisa dipisahkan. Untuk itu, kalau Bapak Ibu ingin menulis, maka yang pertama dilakukan adalah membaca. Karena dengan membaca itu, Bapak Ibu punya pengetahuan yang luas sehingga bisa dituangkan dalam sebuah tulisan. Nah, langkah awal menulis. Yang pertama, menyesuaikan ide kita. Kita mau menulis apa?
Kalau misalnya kita mau menulis sejarah tentang Mataram, ya kita tulis tentang Mataram. Jadi ide kita itu kita satukan dulu dengan pikiran kita, baru kita menulis. Yang kedua, kebutuhan masyarakat. Masyarakat kita itu butuh apa? Jadi dalam menulis sebuah buku, kita tidak hanya sekedar kita itu saya menulis ini, tapi tidak dibutuhkan masyarakat. Makanya antara ide dan kebutuhan masyarakat harus kita satukan. Yang ketiga, mendukung profesi kita. Kalau kita sebagai guru atau kita sebagai dosen, maka profesi kita harus didukung oleh tulisan kita. Nah, karena kita profesinya guru, maka menulis adalah sebuah keniscayaan, gitu ya. Kemudian membangun, ini ada sedikit trouble, sebentar. Membangun motivasi. Yang pertama, penghargaan dari lembaga atau penerbit. Kita menulis mendapatkan penghargaan. Itu motivasi kita pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, pujian dari teman. Kalau kita bisa menulis, bisa menerbitkan buku, kita mendapatkan pujian, mendapatkan pujian dari pembaca, dari mitra kita, dan sebagainya. Ya. Ada royalti, Bapak Ibu. Kalau buku itu 10% dari harga buku. Kalau novel, 15% dari harga buku. Yang keempat, kenaikan pangkat ini ya, yang bagi ASN. Ini ada kredit 3 kredit untuk publikasi ilmiah. Jadi banyak keuntungan apabila kita menulis sebuah buku. Nah, yang kelima, aktualisasi diri. Kita menghargai diri kita untuk dihargai orang lain, gitu ya. Hambatan menulis ini yang sering terjadi Bapak Ibu yang ada pada diri kita. Ya, hambatan waktu, merasa bahwa kita nggak punya waktu untuk menulis karena kesibukan pekerjaan. Ini alasan klasik, alasan yang terus-menerus terjadi. Dan mulai hari ini saya harap Bapak Ibu nggak seperti itu. Kita harus punya waktu untuk menulis, gitu ya. Yang kedua, hambatan kreativitas, merasa bahwa kita nggak bisa nulis. Ingat Bapak Ibu, menulis itu bukan diciptakan, tapi dilahirkan. Artinya apa? Bahwa orang yang tidak menulis atau orang yang tidak punya bakat menulis bisa menulis Bapak Ibu. Karena diciptakan, bukan dilahirkan. Yang ketiga, hambatan teknis. Tidak tahu harus mulai dari mana. Nanti saya ajarin bagaimana memulai sebuah tulisan untuk menulis sebuah buku. Yang keempat, hambatan tujuan. Kita nggak punya tujuan yang jelas untuk menulis. Maka kita, tadi sudah saya singgung, tujuannya apa? Oh, untuk kenaikan pangkat. Tujuannya apa? Oh, untuk benefit dan sebagainya. Ya. Yang kelima, hambatan psikologis. Tidak yakin bukunya nanti dibaca orang lain. Atau mungkin takut dikritik teman dan sebagainya. Ini hambatan-hambatan untuk menulis. Nah, solusi mengatasi hambatan itu, Bapak Ibu. Tidak mudah menyerah. Ya. Kalau kita misalnya mentok, jangan menyerah. Baca buku yang lain. Ini strategi kita. Tidak boleh menyerah begitu saja. Yang kedua, suka membaca. Kita punya dana sertifikasi, ya sebulan lah beli buku minimal 3 gitu ya. Itu untuk tabungan kita, untuk anak cucu kita juga. Ya. Saya itu kalau sebulan harus beli buku 3, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk membaca. Dan kita juga harus mengajari anak-anak kita. Kalau anak-anak kita itu melihat kita, itu rajin membaca, kemudian rajin menulis, mereka akan mengikuti jejak kita. Gitu. Kemudian yang ketiga, selalu meningkatkan kemampuan menulis. Dengan cara apa? Dengan ikut seminar, dengan ikut melihat YouTube dan sebagainya. Terus meningkatkan kemampuan. Ya. Jangan cepat puas. Kalau kita sudah dapat satu buku, jangan cepat puas. Kalau kita sudah dapat menulis paper, jangan mudah puas. Terus tulis dan tulis. Gitu ya.
Jangan takut dikritik bahwa bukunya atau tulisannya itu jelek. Ya. Kita terus belajar. Kritik itu justru membangun diri kita untuk lebih baik. Nah, kita lihat kriteria buku yang bermutu Bapak Ibu. Yang pertama, memiliki daya gugah. Artinya, keinginan masyarakat mengetahui isi buku sehingga berusaha untuk membacanya. Nah, biasanya sebuah buku yang memiliki daya gugah ini, buku yang jarang terjadi Bapak Ibu. Jarang diterbitkan. Sehingga orang ingin sekali membelinya. Yang kedua, memiliki daya ubah. Ini biasanya buku motivasi, sehingga mengubah perilaku masyarakat atau perilaku orang yang membacanya. Yang ketiga, memiliki daya pikat. Ini biasanya terdapat pada penulis buku. Kalau misalnya sejarawan papan atas, misalnya Pak Peter atau Anhar Gonggong menulis sebuah buku, biasanya banyak dinanti masyarakat, gitu ya. Kemudian covernya, kemudian judul bukunya, buku itu juga judulnya itu menentukan Bapak Ibu. Biasanya nanti penerbit yang akan mengarahkan judul buku itu. Nah, sekarang masuk ke Geger Spoy Bapak Ibu. Tulisan saya yang terakhir itu tentang Geger Spoy. Memang buku ini belum dibedah. Nah, kata penerbit Araska itu nanti dibedah saat COVID selesai, gitu ya. Nah, nanti kita bedah bersama-sama di sebuah gedung, sehingga nanti kita bisa mengerti lebih jauh tentang Geger Spoy. Kalau Bapak Ibu ingin mengetahui isi buku Geger Spoy, silakan melihat channel saya di YouTube Lilik Suharmaji. Itu nanti akan ada muncul tentang isi Geger Spoy buku itu, gitu ya. Kemudian mengapa menulis buku Geger Spoy? Ternyata penulisan Geger Spoy masih terbatas, Bapak Ibu. Buku ini masih didominasi tulisan-tulisan Barat, ya. Nah, di Indonesia sendiri tentang Geger Spoy itu belum banyak yang nulis, gitu. Untuk itulah saya kemudian punya greget untuk mengeksplor tentang ini. Dan alhamdulillah di media, di Shopee itu sangat laris, gitu ya. Karena memang saya bahkan pernah membaca di sebuah media di Shopee itu, inilah buku yang ditunggu-tunggu. Nah, ini Ibu ya. Jadi kita harus membaca peluang itu. Kemudian yang kedua, masyarakat Jogja khususnya itu belum banyak yang mengetahui adanya penyerangan Inggris ke Keraton Jogja. Apalagi masyarakat umum yang bukan orang Jogja. Kita di SD, di SMP nggak diajari itu, karena belum ada kurikulum itu. Makanya setelah adanya buku ini, ya syukurlah ya masyarakat kita sudah mulai terbuka pengetahuannya ketika membaca buku ini. Yang ketiga, meneguhkan Yogyakarta sebagai daerah istimewa, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa syarat sebagai daerah istimewa adalah punya ciri-ciri khusus. Salah satunya adalah sejarahnya yang istimewa. Sehingga dengan adanya Geger Spoy ini yang begitu kekehnya Sultan Sepuh atau Sultan Hamengkubuwono II untuk menghadapi Dangles dan Raffles, ini meneguhkan bahwa Jogja memang betul-betul istimewa. Nah, Bapak Ibu, hambatan ini saya sampaikan. Hambatan ketika saya menulis buku Geger Spoy. Yang pertama, sumber-sumber dan bentuk terjemahan. Jadi buku-buku yang ada saat itu, terjemahan Bapak Ibu. Kalau buku terjemahan, itu biasanya memahaminya sangat susah. Makanya hambatan ini harus saya atasi saat itu. Yang kedua, sumber dari babat itu sangat tinggi subjektivitasnya. Karena babat itu memang diciptakan untuk mendukung kekuasaan tertentu. Sehingga dengan adanya babat ditulis itu sangat subjektif. Untuk itulah
sejarawan harus hati-hati sebuah bab. Yang ketiga, sumber satu dengan sumber lain kadang-kala berbeda, baik tanggal, tahun, dan lain-lain. Nah, ini harus hati-hati ya, sehingga perlu adanya kritik sumber. Solusinya Bapak Ibu, yang pertama membaca, sebentar ini, membaca sumber-sumber terjemahan, ya harus diulang-ulang. Kalau buku-buku terjemahan biasanya susah dipahami, kita cara memahami harus mengulang. Apa toh karte itu? Ini yang saya terapkan. Yang kedua, membandingkan babat satu dengan babat yang lain untuk memperoleh data yang valid. Babat A mengatakan begini, babat B mengatakan begini. Nah, kita bandingkan mana yang kira-kira valid kita pakai. Yang ketiga, menggunakan kritik sumber jika menemukan sumber yang berbeda. Nah, kita sudah tahu bagaimana cara menerapkan kritik sumber itu. Makanya, yang saya terapkan adalah kalau misalnya sumber satu dengan sumber yang lain berbeda, maka yang valid itu saya tulis. Nah, yang nggak valid itu saya taruh di catatan kaki sebagai pembanding agar pembaca tahu bahwa sumber tentang ini itu ada dua. Nanti pembaca akan tahu, oh, yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B. Gitu. Tapi jangan ditaruh bersamaan. Yang satu harus di narasi pokok, yang satunya di catatan kaki. Makanya saya nggak suka dengan catatan belakang, lebih suka dengan catatan kaki karena nanti bisa membandingkan kalau ada sumber-sumber yang berbeda itu. Yang keempat, mengirim manuskrip atau naskah ke ahlinya. Kalau kita ragu dengan apa yang kita tulis Bapak Ibu, kadang kita nggak percaya apakah buku ini yang saya tulis manuskrip ini itu benar nggak ya? Apakah sudah layak untuk diterbitkan nggak ya? Maka langkah kita jangan malu-malu untuk mengirim manuskrip itu kepada orang-orang yang kita anggap ahlinya. Nanti mereka akan dengan senang hati, nggak usah bayar. Itu. Bahkan kita nggak ngirim biaya untuk ongkos kirim. Mereka dengan senang hati mengirim kembali ke kita saat naskah itu diperbaiki. Nah, kemudian menulis buku sejarah Bapak Ibu. Hal yang perlu dilakukan. Topik harus sesuai dengan keinginan kita. Tapi ingat, kita nggak boleh idealis. Ketika sumber-sumber sejarah itu sangat minim, jangan kita paksakan. Gitu ya. Yang kedua, mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang akan kita tulis, tersedia atau tidak. Saya pernah mencoba menulis tentang Raden Ronggo, Prawiro Dirjo. Gitu ya. Ketika sampai bab 3, mentok. Cari sumbernya nggak ada. Akhirnya apa Bapak Ibu? Saya tinggalkan sementara, saya pending. Kemudian saya beralih ke tulisan yang lain. Alhamdulillah saya sekarang sudah hampir selesai ini menulis tentang suksesi Mataram. Nanti insya Allah Februari terbit Bapak Ibu. Nggak usah buru-buru menerbitkan Bapak Ibu. Kita cek terus naskah itu. Sehingga nanti ketika diterbitkan itu betul-betul memang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, membaca buku-buku dan artikel jurnal, baik lokal maupun asing. Ya. Nah, semakin sering kita membaca jurnal asing, maka semakin peluang menemukan novelty. Novelty itu artinya kebaruan, Bapak Ibu. Kita harus menulis itu harus ada unsur kebaruan. Misalnya, tema sama dengan tulisan yang kemarin. Nggak apa-apa, it's okay. Tapi kita punya novelty. Ada kebaruan di sana. Itu orang sangat menghargai Bapak Ibu.
kita nulis jurnal, juga harus ada unsur novelty-nya. Gitu. Ini yang perlu ditekankan. Yang keempat, tulis yang ada dalam pikiran kita tuangkan. Kelima, mencari sumber-sumber lain, baik babat, wawancara kalau perlu. Kalau misalnya yang kita tulis itu 45 ke sini, artinya sumber-sumber primer itu masih ada, kita gunakan. Kritik sumber harus ada, Bapak Ibu. Nah, setelah ditulis, dibaca, terus diteliti, diedit. Seakan-akan yang kita baca itu tulisan orang lain, Bapak Ibu. Sehingga ketika kita menemukan huruf yang salah, kata yang salah, kita bisa untuk mengoreksinya. Jadi setelah kita tulis naskah itu, kita baca terus. Dan sambil mengedit gitu, Bapak Ibu. Nah, adanya novel tadi saya katakan tadi, ada kebaharuan. Gitu. Misalnya kita membaca jurnal asing. Saya kemarin menemukan Bapak Ibu, ada sesuatu yang membuat saya kaget. Ketika saya membaca jurnal asing berbahasa Inggris, itu kemudian saya temukan ternyata Raja Mataram itu menggunakan mahkota Majapahit. Ini kan ada suatu kebaharuan. Kenapa? Selama ini di tulisan yang kita temui, belum pernah orang mengatakan bahwa raja-raja kita itu Mataram saat itu menggunakan mahkota Majapahit. Nah, ketika saya telusuri, mahkota ini ternyata hilang, Bapak Ibu. Sekarang nggak tahu di mana. Apakah di negeri Inggris atau di negeri Belanda, belum ada yang menemukan. Itulah kita sering membaca, maka kita akan menemukan novelty-nya. Itu senjata kita untuk menulis, Bapak Ibu. Nah, kemudian judul ditulis setelah menulis jadi. Jadi jangan buru-buru nulis judul dulu. Boleh berangan-angan judul ini, tapi itu belum jadi sebuah kepastian. Judul, subjudul boleh tulis, tapi belum jadi sebuah kepastian. Nanti kita akan belajar lebih lanjut di belakang. Nah, sekarang langkah awal menulis. Nah, ini mohon Bapak Ibu untuk memperhatikan. Kita yang pertama adalah membuat kerangka atau outline, ya, outline. Misalnya begini, bab 1, serangan 1 Maret 49. Nah, maka kita harus membuat kerangka dulu, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini. Kita membuat reng-rengan seperti ini. Apa tujuannya ini? Tujuannya ini adalah sebagai panduan kita. Sehingga kita nggak salah, nggak kemana-mana nulisnya. Ya, bab 1, bab 2, bab 3, nanti seperti ini juga. Jadi kita buat outline-nya dulu. Berikutnya, setelah ada outline, langkah berikutnya adalah dibuat kelontongan. Saya menyebutnya kelontongan. Ya, sebagai ide dasar penulisan. Misalnya begini Bapak Ibu. Latar belakang adanya serangan. Nah, ini yang saya sebut kelontongan. Kita menulis apa saja yang kita tahu di sini. 3 paragraf, 4 paragraf, 5 paragraf. Ya. Kemudian B, kita juga bikin kelontongan. Yang C, juga kita bikin kelontongan. Masing-masing A, B, C itu boleh 4 paragraf, 5 paragraf, 6 paragraf, semampu kita. Gitu. Berikutnya, setelah kelontongan jadi, melengkapi literasi dengan baca buku dan jurnal setelah babat, Bapak Ibu. B, apabila mengutip, jangan lupa catatan kaki, atau bisa menggunakan catatan belakang, atau daftar pustaka. Ingat Bapak Ibu, ketika kita mengutip sebuah buku atau pernyataan seseorang, kita harus bersamaan juga membuat
catatan kakinya, dan juga membuat daftar pustakanya. Ini dilakukan, jangan sampai nanti kita ada semacam ketertinggalan. Misalnya begini, kita sering melihat buku itu atau sebuah tulisan itu di daftar pustakanya ada, tapi di catatan kakinya nggak ada. Atau sebaliknya, di catatan kakinya ada, daftar pustakanya nggak ada. Kenapa? Nah, karena tadi caranya nggak menggunakan secara bersamaan. Kalau kita misalnya menggunakan catatan kaki, maka kita juga harus langsung bikin daftar pustakanya. Dengan demikian, maka tidak ada yang ketinggalan di antaranya kedua itu. Ini caranya. Yang C, memelihara momentum Bapak Ibu. Jadi momentum menulis itu jangan sampai putus. Ketika momentum itu putus, maka yang muncul adalah rasa-rasa males. Makanya momentum ini harus kita pelihara. Misalnya, kita buat jadwal. Habis sholat subuh misalnya, kita nulis. Sampai nanti jam 5:30. Gitu ya. Nah, seperti terus. Nanti misalnya jam 4 kita mulai nulis lagi. Sampai jam 6. Gitu. Jadi momentum ini terus harus kita pelihara. Ketika momentum ini kita pelihara, maka insya Allah tulisan itu akan jadi Bapak Ibu. Ini juga yang menggunakan sekarang membuat tesis ini ya, Mbak Siti King ini juga seperti itu, harus memelihara momentum. Gitu. Jangan cepat puas dengan tulisan itu. Semakin kita banyak baca, semakin banyak kita menemukan novelty. Ya, atau kebahagiaan tadi. Nah, menulis buku sejarah memperhatikan ini Bapak Ibu. Jadikan buku atau jurnal tulisan sejarawan papan atas sebagai sumber. Mengapa? Karena kita ketika menggunakan sumber dari sejarawan papan atas, itu kita sudah menggunakan titik sumber Bapak Ibu. Kita nggak khawatir bahwa nanti tulisan itu akan salah. Gitu. Ini keuntungan apabila kita menggunakan tulisan sejarawan papan atas sebagai sumber. Yang B, apabila menggunakan babat harus melakukan titik sumber. Tadi sudah saya sebutkan di atas tadi ya, bahwa kita hati-hati karena babat itu cenderung subjektif. Sebentar Bapak Ibu. Yang C, apabila ada perbedaan pendapat sejarawan atau sumber sejarah, baik itu tempat atau tanggal atau tahun, kita harus juga kritik sumber kita kedepankan. Yang D, subjudul boleh berubah-ubah sesuai konteks tulisan. Tadi ya, judul, subjudul itu tidak permanen. Nanti kita akan mengubah lagi ketika nggak cocok dengan apa yang kita tulis. Ya. Yang E, kata pengantar, cover, biodata penulis itu di akhir saja. Yang F, tulisan diusahakan dengan bahasa yang sederhana Bapak Ibu. Jangan berbelit-belit. Jangan membuat bahasa yang setinggi langit. Kita menulis itu tujuannya agar pembaca mudah mengerti. Jadi gunakan bahasa yang sederhana. Oke. Jika menggunakan kata asing, baik Inggris, Belanda, Jawa, harus diterjemahkan artinya dalam bahasa Indonesia. Itu. H. Tulisan dibaca berulang-ulang agar huruf, kata, penggalan kata itu enggak salah. Terus dibaca sebelum kita masukkan kepada penerbit. E. Jika ragu dengan tulisan atau penggalan kata atau kata asing, dapat mengecek di Google Bapak Ibu. Misalnya, saya tuh menulis tentang asing gitu ya. Wah, ini tulisan ini bener nggak hurufnya ya? Nah, kita tinggal pegang HP Bapak Ibu. Kemudian kita cari Google, tulis yang kita maksudnya, nanti akan muncul. Nah, itu cara yang paling mudah untuk mengetahui apakah yang kita tulis itu benar atau enggak. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada penerbitan buku Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu, ketika tulisan Bapak itu sudah jadi sebuah manuskrip atau naskah, maka Bapak Ibu
boleh memilih ini. Ada 3 cara untuk memasukkan naskah kita kepada penerbit. Yang pertama itu mandiri. Ini biasanya pemula, ya. Jadi biaya itu yang kita yang nanggung. Tapi kita dapat royalti. Gitu. Cuman distribusi buku itu kita yang ngurus, gitu loh. Ini kalau kita menerbitkan mandiri. Yang kedua, sistem royalti Bapak Ibu. Naskah kita masukkan kepada penerbit. Nah, kita nggak punya kewajiban untuk mendistribusikan buku itu, tapi kita dapat royalti. Yang C, sistem kontrak putus. Gitu. Naskah kita masukkan ke penerbit, kemudian ada kontrak putus, artinya itu bahwa kita itu hak cipta kita itu dibeli Bapak itu. Tapi kita nggak dapat royalti. Cuman uang yang dari penerbit itu diterima di muka. Gitu. Nah, penulis biasanya memilih, kalau yang sudah berpengalaman, artinya sudah diakui oleh penerbit ini menggunakan 2 ini. Kalau pemula, ini nggak apa-apa dulu. Itu kan ibaratnya kita itu membangun nama. Kalau nama kita sudah dikenal, kemudian sudah pernah menulis, ini loh buku saya yang pernah saya terbitkan. Nanti orang akan mengakui kita dan kita bisa menggunakan 2 sistem ini, sistem royalti atau sistem kontrak putus. Punten Pak Lili, niki ada Bapak Ibu yang dereng sakit masuk karena hostnya ada di Bapak, mungkin bisa di joinkan. Ya. Sekarang motivasi. Ya. Orang yang hebat dan cerdas sekalipun setelah pensiun dan wafat mudah dilupakan masyarakat karena tidak menulis buku. Maka tulislah buku agar namamu selalu abadi di masyarakat. Demikian, selamat menulis buku. Terima kasih. Terima kasih Pak Lili yang sudah dengan semangat panjang lebar memaparkan bagaimana cara untuk menulis buku. Sekarang karena di chat belum ada yang bertanya, mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami beri kesempatan dengan memberi tanda lambaian tangan atau gimana ya? Monggo yang mau bertanya. Oh, Pak Sari. Monggo Pak Sari. Ini bukan jeruk makan jeruk loh ini. Haus ilmu. Matur nuwun Pak Lili, ternyata memberikan motivasi benar ini. Yang saya ingin tanyakan langsung aja. Pertama, dari ketiga tulisan itu mana yang lebih mudah nulisnya, Pak? Terkait dengan sumber maupun kerjasama dengan dengan pihak penerbit. Kemudian yang kedua itu dari ketiga yang jenengan tulis itu juga mana yang lebih sulit dari berbagai kendala tantangan, baik itu adanya ya karena kita tahu bahwa yang kita tulis itu adalah generasi penerus keturunannya itu masih sugeng, masih ada. Sehingga kita tidak sembarangan untuk nulis satu karya buku yang itu menyangkut keberadaan eksistensi satu kerajaan. Matur nuwun, Pak Lili, 2 saja. Ya, terima kasih Pak Saryana. Dari ketiga buku yang saya tulis, yang paling berkesan itu tentang Geger Sepoi. Jadi Geger Sepoi itu saya masukkan naskah, seminggu langsung dijawab. Gitu. Kalau yang tentang Sultan itu hampir 7 bulan, Bapak Ibu. Saya menerima kabar bahwa naskah saya diterbitkan. Gitu. Kalau yang pertama itu karena biaya sendiri, jadi gampang Bapak Ibu. Kalau kita mandiri itu memang gampang, mudah diterbitkan.
Makanya saya katakan bahwa bagi pemula, ya, bagusnya memang terbit sendiri, menerbitkan sendiri itu dengan biaya sendiri. Kira-kira biaya terbit itu 3 juta. 3 juta itu dapat bukti terbit 10 buku plus 50 buku. Ya. Nah, itu bisa kita jual, bisa kita berikan sama teman dan sebagainya. Nah, kalau Sultan ini saya juga dapat buku 10 sebagai bukti terbit dan juga dapat 50 buku. Yang Geger Sepoi juga saya dapat 10 buku dan 50 buku. Itu yang ketiga dari tadi itu. Kemudian mengenai generasi Bapak Ibu. Jadi begini, seorang penulis sejarah itu menulis harus berdasarkan fakta, harus berdasarkan bukti. Selama kita punya bukti, selama kita punya data, kita nggak usah takut. Gitu ya. Tapi jangan terlalu ekstrim, misalnya menjelek-jelekan orang, menjelek-jelekan organisasi. Itu nggak bagus untuk tulis. Kita menulis sejarah harus objektif, seobjektif mungkin. Memang kadang subjektivitas itu masih ada, tapi seorang sejarawan harus benar-benar objektif dalam menulis sebuah buku. Dengan objektif, maka tidak ada masyarakat atau organisasi atau orang lain yang disakiti. Demikian Pak Sari. Ya, terima kasih Pak Lili. Tapi sebelumnya mohon karena ada beberapa teman yang mau masuk tidak bisa, hostnya dialihkan ke Pak Muhtar lagi, Pak. Ada beberapa teman yang mau masuk belum bisa. Bentar, Pak Muhtar. Pak Muhtar di mana ya? Di dalam saya nggak ada Pak Muhtar. Pak Muhtar tolong muncul gambarnya, saya nggak bisa melihat. Pak Muhtar? Itu lambaikan tangan itu? Iya, di layar saya nggak ada. Ada Pak itu? Coba. Ya, sambil menunggu, silakan ya, kalau ada. Silakan. Mungkin ada Bapak Ibu yang masih berkeinginan untuk menanyakan sesuatu pada Pak Lili, mohon melambaikan tangan. Ini Pak Muhtar nggak terlihat di saya ini. Dioper ke booking aja gimana Pak Lili? Gimana? Dioper ke booking. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya sambil menunggu Pak Lili untuk mengoper hostnya karena ada beberapa teman yang tidak bisa masuk ke link kita. Ini yang terlihat Pak. Halo, saya tanya. Oh iya, monggo Bu Maria. Monggo Bu Maria Goreti. Oh, Pak Apal jenenge ya. Pak Apal ya Bu Eri ya. Apal suarane. Iya. Bu. Ya. Pak Sari. Pak Sari. Saya tanya. Ya, sekarang ya, Pak. Saya kirim ke Pak Sari. Biar nanti Pak Sari ke Mas Muhtar. Silakan. Monggo Bu Maria. Tapi saya mau tanya itu tidak tentang cara menulis loh. Tidak teknik menulis. Saya tanyanya tentang situs Geger Sepoi. Situs Geger Sepoi itu kan di pojok Beteng Wetan Iring Lor. Sejak Geger Sepoi terjadi, itu kan pojok beteng di situ itu kan dihancurkan oleh Inggris.
Nah itu kan selama ratusan tahun itu kan dibiarkan oleh para sultan. Nah sekarang ini ternyata kok direnovasi, diperbaiki ya, dikembalikan ke aslinya gitu loh. Nah menjadi asli tapi tidak asli. Karena aslinya kan sudah hancur. Dan di situ kemarin kan sudah diberi prasasti tentang hancurnya karena diserang oleh tentara Spoi gitu loh. Malah saya tuh bejonya tahun ajaran kemarin anak-anak saya itu saya beri tugas untuk membuat video pendek tentang seputaran geger Spoi. Anak-anak itu malah pada punya dokumennya ketika kemarin masih posisi hancur gitu loh. Nah sekarang ini ternyata udah berdiri megah kembali. Nah itu sebagai bagian dari pengingkaran sejarah apa enggak ya? Karena itu kan berarti mengubah situs. Kecuali kalau pembetulannya tuh waktu zaman dulu begitu dirusak, hancur terus dibetulkan. Nah itu kan beda masalahnya. Tapi ini kan udah ratusan tahun dan sudah dibetulkan. Nah itu tidak ada prasastinya kok ternyata pulihkan kembali ke bentuk semula gitu. Dan sepertinya menjadi petilasannya itu, situsnya itu menjadi hilang dengan adanya pembangunan kembali itu. Nah itu pengingkaran dari sejarah apa enggak gitu. Terima kasih ya, ini pertanyaannya tidak menyangkut diseminasi nulis buku. Karena saya enggak punya bakat, enggak punya talenta nulis buku. Matur nuwun. Matur nuwun Bu Maria. Nggih, monggo Pak Lili. Ya, terima kasih Bu Maria. Jadi memang pojok benteng Lor Wetan itu memang direvitalisasi oleh Pemda DIY. Jadi revitalisasi ini sebenarnya mendapat pro dan kontra Bapak Ibu. Ada yang pro karena nanti akan mengembalikan benteng seperti aslinya. Tapi ada yang kontra, biarkan saja, karena itu sebagai bukti. Bahkan Sultan HB ke-9 itu pernah berujar bahwa benteng Lor Wetan, Tanjung Anom itu biarkan nggak usah dibangun lagi. Itu Sultan HB ke-9. Tapi karena ada dana keistimewaan ini, kemudian pihak pemerintah mencoba untuk mengembalikan seperti aslinya. Nah, kita ambil sisi positifnya saja, Pak. Nanti di sana juga akan dibangun prasasti. Makanya itu halaman awalnya itu dilebarkan, akan dibangun bahwa di sini pengeboman dengan mereka yang menghancurkan gudang mesiu. Bom, Maria, akhirnya hancur. Terus oke. Nanti juga juara, nanti ini perpustakaan juara. Guru berprestasi. Bisa dimut hostnya mungkin. Seperti pelengkung gading itu, ya. Kalau perlu seperti itu, biar dikembalikan seperti aslinya. Biar masyarakat tahu. Pelengkung Madyasura, kemudian pelengkung Jogosuro, pelengkung Jogobaya, itu dulu nggak seperti itu. Dulu melengkung gitu ya. Tapi oleh HB ke-8 itu dihancurkan karena saat itu katanya mengganggu lalu lintas.
Kalau Pelengkung Madjasura itu di Gondomanan, Bapak Ibu. Pelengkung Jogosuro itu di Ngasem. Di Ngasem. Kalau Pelengkung Jogoboyo itu di Taman Sari. Gitu. Nerboyo itu Pelengkung Gading. Gitu. Jadi yang kita masih lihat kan Pelengkung Gading sama Pelengkung Wijilan. Gitu. Saya berharap malah ketiga pelengkung yang hancur itu dikembalikan. Ini akan orang atau masyarakat mengetahui bahwa oh seperti itu Keraton Yogyakarta itu benteng Baluwerti itu mengelilingi Keraton Yogyakarta. Gitu. Jadi memang sebuah kebijakan itu ada pro dan kontra dan itu kita harus mengambil sisi positifnya. Begitu Bu Maria, nggih? Masih adakah pertanyaan Bapak Ibu? Monggo yang mau bertanya kembali. Halo, ada Bu. Ye, siapa ya? Perkenalkan, nama saya Bu Iin dari SMA Ma'arif Yogyakarta. Saya tertarik sekali dengan cara menulis buku. Ini ya, yang saya ingin tanyakan kepada Pak Lilik itu bagaimanakah cara membangkitkan kreativitas dalam menulis agar membangkitkan para pembacanya. Sedangkan yang kita ketahui kalau sejarah kebanyakan ya hanya membahas tentang masa lampau. Begitu Pak, terima kasih. Ya. Beri, boleh menjawab? Monggo, nih Pak Lilik, monggo. Pertanyaan bagaimana cara membangkitkan kreativitas. Jadi Bapak Ibu, memang kreativitas atau keinginan kita untuk harus kita bangkitkan. Dengan cara tadi, kita harus menemukan bahwa topik yang kita tulis itu menarik. Seperti misalnya kita buat makalah, buat paper, itu judulnya itu harus menarik. Menarik, maka berupaya untuk membacanya. Tapi kalau judulnya saja itu sudah nggak menarik, datar-datar saja, maka untuk membaca orang itu akan caranya kita membaca, Bapak. Membaca, maka kita akan saya tulis itu bagus banget loh. Kenapa? Karena orang banyak yang belum tahu tentang ini. Terus kita kemudian nyari sumber-sumbernya. Oh, ternyata sumbernya memadai. Nah, terus kemudian langkah awal kita tadi, saya buat outline tadi, kerangka tadi. Bab 1, itu kita tulis apa. Bab 2, tulis apa. Bab 3, tulis apa. Kita tulis saja apa yang kita tahu. Nah, setelah itu, kita membaca lagi dan mengutip orang-orang yang kita anggap sebagai sumber yang terpercaya. Maka jadilah sebuah manuskrip. Jadi awal bangkit kita itu dari diri kita sendiri, Bapak Ibu. Gitu. Ketika kita sudah punya niat, maka semuanya akan mudah kita lalui. Tapi kalau kita sudah dipaksa, kemudian terpaksa karena kita itu banyak pekerjaan dan sebagainya, ya nggak jadi menulis. Gitu nggih, Bapak Ibu nggih. Terima kasih. Terima kasih Pak Lili. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit. Mungkin ada 1 atau 2 penanya yang hendak bertanya. Monggo silahkan. Oh ini Pak Nafi. Pak Nafi, Pak Lili, ini ada Pak Nafi yang bertanya. Bagaimana cara agar kita saat menulis Saya ulangi ya. Bagaimana cara agar kita saat menulis sebuah peristiwa sejarah itu tetap objektif? Karena ketika kita bertemu dengan beberapa buku sumber, babat dan sebagainya, secara tidak langsung membuat kita bingung. Ini pertanyaan dari Pak Nafi. Monggo Pak Lili dijawab dulu.
Masih di mute Pak Lili. Ya, bisa didengar? Ya, saya pernah membaca bukunya Prof. Slamet Mulyono tentang, dia membahas tentang Demak. Nah, di Demak itu banyak babat yang menulis bahwa asal usul Raja Demak itu dari mana. Itu. Nah, babat-babat itu ternyata banyak yang menceritakan tentang Raden Patah itu. Ada yang mengatakan bahwa Raden Patah itu anaknya Brawijaya V. Ada yang mengatakan bahwa Raden Patah itu anaknya orang Cina. Nah, Pak Slamet Mulyono itu dihadapkan pada babat Cina, babat Majapahit, Serat Kondo, dan sebagainya. Nah, Pak Slamet Mulyono tidak menjustis bahwa babat ini yang paling benar. Tapi semua babat itu dicantumkan dalam bukunya. Kemudian Pak Slamet Mulyono mencoba untuk pembaca yang menyimpulkan. Ini yang kalau kita membaca bukunya Pak Slamet Mulyono, judulnya kalau nggak salah itu Keruntuhan Majapahit. Ya, Keruntuhan Majapahit. Kalau seandainya kita menemukan sumber yang berbeda dan kita harus objektif, maka langkah kita adalah kritik sumber. Di Gegerspoe itu ada cerita begini, Bapak Ibu. Ketika Sultan Sepuh mau diasingkan ke Penang, sebelum ke Batavia itu dibawa ke Semarang. Karena Semarang itu ada pelabuhan. Jadi rutenya itu ketika pengasingan Sultan Sepuh itu dari Yogyakarta, kemudian ke Klaten, Salatiga, kemudian menuju Ungaran, kemudian ke Semarang. Nah, di Semarang ada pelabuhan. Nah, kemudian dari Semarang dibawa ke Batavia, Jakarta sana. Itu belum ada keputusan bahwa Sultan Sepuh akan diasingkan ke Penang. Baru ketika di Batavia diputuskan orang ini harus diasingkan ke Penang. Akhirnya dibawa dengan kapal ke Penang. Nah, yang menjadi ketertarikan saya begini Bapak Ibu. Ketika Sultan Sepuh dibawa ke Semarang, itu ada dua versi. Yang satu mengatakan bahwa Sultan Sepuh itu dibawa ke Semarang menggunakan kereta. Ini bisa dibaca bukunya Pak Peter Carey. Kemudian saya menemukan sebuah sumber tulisannya Pak Yudi Irawan. Jadi Pak Yudi Irawan itu menerjemahkan babat Mangkudiningrat. Mangkudiningrat itu putranya HB2 yang dibawa Inggris sama-sama dengan HB2 dibuang ke Penang. Nah, di babat Sepai atau babat Mangkudiningrat itu mengatakan begini. Sultan Sepuh itu ketika dibawa ke Semarang itu ditandu dengan tandu kacang. Namanya tandu kacang. Tandu kacang itu tandu khas Cina, Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika di Klaten istirahat semalam. Ketika sampai di Salatiga istirahat semalam. Ketika di mana itu? Di daerah Ungaran istirahat semalam. Baru kemudian melanjutkan perjalanan ke Semarang. Ini menurut versinya Mangkudiningrat. Dia ngalamin sendiri dan babat itu
ditulis tanggal 13 Juni Mangkudiningrat, dapat Mangkudiningrat yang diterjemahkan oleh Pak Yudi Irawan. Tetapi tidak tertutup kemungkinan apabila ada Bapak Ibu yang hendak untuk menjawab yang masih mengikuti jejak Pak Lili menjadi penulis-penulis sejarah. Nanti guru yang muncul kasih aplaus untuk Pak Lili. Ya. Saya kembalikan acara kepada Ibu Siti King. Monggo dilanjutkan acara untuk MGMP kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih kembali Ibu Eri Iwandiati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kalian kalih Bapak Lili Suharmaji, Magister Pendidikan, atas semua yang telah diberikan kepada kita semua ya Bapak Ibu, seluruh motivasi, tips, trik, dan lain sebagainya. Memang luar biasa Bapak ini, karena memang di tengah kesibukannya masih bisa menyempatkan untuk menorehkan tulisan-tulisan di buku-buku ya, seperti itu. Baiklah, acara selanjutnya adalah pembagian door prize. Karena adanya keterbatasan door prize yang kami panitia sediakan, oleh sebab itulah maka kepada Bapak Lili Suharmaji, Magister Pendidikan, dapat dibacakan 2 penanya terbaik menurut Bapak Lili Suharmaji, Magister Pendidikan. Monggo Bapak Lili. Ya, ada 2 door prize tentang buku Geger Sepoi ini, ya. Nanti yang disebut nanti silahkan untuk mengirim alamat. Nanti saya kirim secara gratis dan saya kasih juga secara gratis. Bu Eri. Iya, Pak. Yang terpilih 2 pertanyaan terakhir, Bu Eri. 2 orang pertanyaan terakhir. Iya, berarti Pak Nafi dan Bu Iin. Pak Nafi dan Bu Iin. Door prize pertama untuk Pak Nafi, door prize kedua untuk Bu Iin. Bu Iin SMA mana ya? SMA Ma'arif, Bu. Ma'arif. SMA Ma'arif, nggih. Nggih, matur nuwun, Bu, Pak. Nggih, matur suwun. Selamat kepada Bapak Nafi dari SMA Negeri 4 Yogyakarta dan kepada Ibu Iin dari SMA Ma'arif, nggih, Bu, nggih. Oke. Baiklah, kita selanjutnya menginjak pada acara lain-lain. Untuk acara lain-lain kali ini akan dibersamai oleh Bapak Saryana, Magister Pendidikan. Monggo Bapak Saryana, Magister Pendidikan, saya persilahkan. Terima kasih kembali pada Bu King yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk memimpin lain-lain ini. Bapak Ibu, kami sangat bersyukur ya atas perkenannya Ibu Tati dengan semangat mendampingi kita ya Ibu. Ini betul-betul kami berterima kali ini baru merasa betul-betul ada spot yang mengawali tahun pelajaran 2020-2021 ini. Harapannya kami kami informasikan itu untuk peserta yang di grup WA Sejarah SMA MA itu ada 95 peserta, Bu. 95 peserta, tapi kali ini yang masuk itu kalau kemarin daftar 60. Nah, ini berarti satu prestasi yang cukup bagus. Cuma yang 30 ini kemana ini? Masih malu-malu ya, karena banyak guru-guru yang baru. Mudah-mudahan dengan spot dari Ibu, nanti kami bisa menghadirkan teman-teman yang 95 itu utuh. Kemudian yang kedua, kami dari pengurus MGMP Provinsi itu juga diminta untuk menyampaikan satu ajakan pada teman-teman yang di MGMP Kota Kabupaten, di mana diajak untuk bergabung dalam webinar
webinar terkait dengan yang sudah saya sampaikan di grup MGMP, yaitu penggunaan film sebagai media pembelajaran sejarah. Nah, monggo Bapak Ibu, ini yang di kota, ini kami ajak untuk besok hari Sabtu ya bergabung dalam rangka kita mengikuti webinar yang atas penyelenggaranya kerjasama MGMP Sejarah DIY dengan usual dari Visival UGM. Ini jadi kita lintas kerjanya tidak lintas sekolah, tapi juga lintas instansi atau kampus. Kemudian yang berikut, mohon maaf karena di awal tahun ini perlu saya sampaikan, dan ini juga bisa disaksikan Ibu Tati, bahwa terus terang untuk kegiatan FGM ini butuh biaya. Maka kami juga menghimbau pada teman-teman, kita ada 2 macam biaya, yaitu yang pertama untuk pertemuan wajib, itu kita ada satu penarikan biaya 10.000 per pertemuan. Kemudian kalau ada snack, misalnya ini pas langsung kita ketemu dengan Bapak Ibu secara langsung, itu ada konsumsi, ada makan, itu kita tambahi 15.000. Berarti ini selama belum ada perubahan dari dari teman-teman, kalau kita tatap langsung itu 25.000, tapi kalau kita seperti ini, kita pungut atau kita minta untuk iuran wajibnya 10.000. Ini berarti kalau rutin bayar 1 tahun hanya 120. Kalau seperti ini materinya, alhamdulillah tidak rugi ya. Ini bagi-bagi ilmu ya. Dari Pak Lina. Untuk yang akan datang, itu kita juga masih ada narasumber yang ikut lomba virtual terkait dengan pembelajaran ini. Ini juga cukup materinya cukup bagus. Ini sudah kita agendakan, Bu Maria Goretti ini sudah siap untuk ingin menyampaikan desiminasinya kan. Sehingga yang kita lakukan untuk MGMP itu bisa kita bawa pulang. Untuk oleh-olehnya untuk Untuk siswa juga. Ngoten Ibu, dan itu yang kami awali di lain-lain. Selanjutnya kami berikan kesempatan pada barangkali Ibu Tati untuk memberikan satu motivasi di akhir pertemuan ini, Bu. Kami sangat berharap dengan suasana seperti ini kok, biar lebih mongkok, Bu. Monggo Ibu Tati. Oke, terima kasih Pak Ketua. Jadi kawan-kawan MGMP Sejarah, organisasi ini kita ini resmi diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, oleh Dinas Dikpora DIY, oleh Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta. Sehingga keikutsertaan panjenengan dalam wadah ini resmi. Ya, tidak perlu khawatir. Untuk itu monggo, untuk bisa yang belum masuk silakan untuk dimotivasi untuk masuk. Sedang kalau ada iuran, maaf, karena organisasi kita ini kan dari kita, oleh kita, untuk kita. Kalau nanti ada banyak kas, ya nanti pasti kita bisa mencari ilmu lebih banyak. Ya, sementara kita sedikit-sedikit, tetapi insya Allah nanti akan menjadi bukit. Dan saya memohon kesadaran dari kawan-kawan untuk tidak malas gitu mengikuti kegiatan ini, masuk ke forum MGMP, termasuk bayar iuran. Tetapi mohon maaf, kami tidak bisa menuliskan dalam surat, karena itu nanti kita bisa kena saber pungli, gitu ya, sehingga kita tidak bisa begitu. Tetapi kesadaran kawan-kawan untuk sekedar memberikan iuran, saya kira itu sangat-sangat ringan. Kalau kemudian iurannya per bulan seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi. Monggo, ini dari kita, oleh kita, untuk kita, MGMP Sejarah SMA, MA Kota ini harus besar, harus menjadi besar, dan kualitasnya harus dapat dipertanggungjawabkan. Gitu aja Pak Ketua, terima kasih. Nggih. Matur suwun Ibu. Nggih, terima kasih Bu. Tadi sudah memberikan penguatan kepada kami. Mudah-mudahan MGMP
tadi yang diharapkan adalah semakin berkualitas dan nanti akhirnya juga dalam pengembangan profesional dan kompetensi juga terbukti di lapangan. Untuk selanjutnya kami berikan pada teman-teman ini yang ada usul, ada saran, monggo waktu barangkali masih cukup. Monggo kami persilakan pada teman-teman. Cukup? Tidak ada? Kalau tidak ada, ini dirasa apa untuk waktunya sudah apa sih yang kita harapkan, jadwal kita sampai pukul 15.30. Ini masih ada waktu 2 menit. Untuk itu kami selaku Ketua MGMP sejarah SMA Kota Jakarta, mohon maaf apabila ada kekhilafan, kesalahan dalam penyelenggaraan ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bu Tati yang sudah berkenan mendampingi kita semua di sini. Matur nuwun, waktu saya kembali kepada Bu Eri, monggo. Atau booking ya? Oh booking, maaf, booking monggo. Ya Pak, matur suwun. Terima kasih kepada Bapak Saryana, Magister Pendidikan selaku Ketua Musyawarah Mata Pelajaran MA Kota Yogyakarta, serta terima kasih sekali lagi Bu Tati motivasi-motivasi yang telah diberikan. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Untuk pembacaan doa kami akan dibersamai oleh Ibu Dr. Randa Wahidatul Mukarramah, Magister Pendidikan Islam. Kepada Ibu Dr. Randa Wahidatul Mukarramah, Magister Pendidikan Islam, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mari sejenak kita menundukkan kepala untuk memanjatkan doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini yang menjelang sore mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai doa, izinkan saya untuk memimpin doa ini dengan berdoa menurut agama Islam untuk Bapak Ibu yang menganut agama lain, monggo dimohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabb kami, dengan mengucapkan puji terus kehadiratmu hingga tiada henti-hentinya, kami memuji kebesaran dan keagunganmu atas segala rahmat karuniamu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, ya Rabb kami, pada hari ini yang sampai sore ini kami alhamdulillah telah melakukan kegiatan yang dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi kami di dalam pendidikan. Ya Allah, ya Rabb kami, berilah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah di dunia wal akhirat, ilmu yang juga nanti akan bermanfaat bagi peserta didik kami. Ya Allah, ya Rabb kami, berilah kami kesehatan, berilah kami kekuatan lahir dan batin. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankan ya Allah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Wahidatul Mukarramah, Magister Pendidikan Islam yang telah membersamai kita dalam pembacaan doa. Pada penghujung acara, yakni acara penutup. Seperti halnya sebuah peribahasa, tiada gading yang tidak retak. Hal tersebut juga berlaku bagi kami panitia acara pertemuan rutin musyawarah guru mata pelajaran sejarah SMA MA Kota Yogyakarta tanggal 15 Juli 2020 kali ini. Apabila kami dari panitia banyak melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, kami memohon maaf. Berhubung kita saat ini sedang mengalami COVID, maka kami dari panitia tidak hentinya untuk tetap menyemangati Bapak Ibu guru sekalian untuk tetap semangat dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan juga marilah kita sama-sama menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Semoga kita semua mampu terhindar dari adanya COVID-19 ini. Untuk itu, marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Ibu. Yes. Ya, sukses booking. Ya. Sukses juga buat Bapak. Oke. Terima Pak kasih Mohtar semuanya. foto bareng Pak Mohtar. Oh, iya. Yuk, tak buka. Ya. Udah Pak Mohtar. Udah. Ampun Pak Mohtar. Pak Mohtar speakernya rusak, Pak. Oh iya. Nggih, nggih. Oke, ampun nggih. Nggih. Ya, sukses Pak Sari. Pak Lili. Ini yang dari teman-teman dari luar kota selain Pak Tony ada? Ya Pak Lili. Ya tahu ini. Oh. Mas Mukhtar yang tahu itu, hostnya itu. Nggih. Oke, untuk Bapak Ibu jangan lupa untuk presensi di chat nggih. Niki baru buka. Oh ya. Jadi monggo Bapak Ibu langsung aja. Ya, itu sebagai bukti apa yang disampaikan Bu Kepala Baledikmen tadi. Iya. Ya itu ngomong-ngomong yang untuk besok Sabtu itu penyelenggaranya dari pihak Visipol UGM. Ya, terus kita dimintai untuk partisipasi bagi peserta ya. Pak Sari nanti di-share aja ke WA grup Iya. aja Pak Sari, nggih. Sudah nggih. Sudah saya share. Nggih. Oke, sip nggih. Oh enggak. Sampun dicontohkan kalian Pak Sutrisna nggih. Monggo Bapak Ibu yang lain saya ketemu seperti Pak Sutrisna. Nama lengkap, lalu nama SMA. Presensi. Ngono Bu, nanggone grup ada Pak? Langsung di chat Pak. Maaf ini HP-nya lowbat. Saya undur diri dulu. Oh iya, terima kasih. Terima kasih.
Ya, teman-teman MGM PMA Jogja, terima kasih atas pelayanan servis dan sambutannya. Saya juga sama nih, udah mau undur dulu. Pak Tony, Pak Tony. Semuanya. Sip. Sami-sami. Sukses acaranya. Lain waktu saya tunggu lagi. Insya Allah, saya tunggu juga kabarnya. Oke? Ya. Kabar ya semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pamit dulu. Sudah waktunya pulang. Bersamaannya. Terima kasih ilmunya. Nyon pamit. Ya, matur suwun juga Bu. Sampai bersama ini atas-atas di jalan. Matur nuwun. Ya, Bu. Sukses semuanya, nggih. Iya, Pak. Booking, ya. Iya, Pak. Ya, mana, Pak? Di mana ini? Iki sebenarnya yang sampun keluar kan Pak. Presensinya ditambah pakai Google Form mawon apa pripun? Oh. Hanya sampun Iya. bagian sampun keluar nggih. Iya. Nanti di grup aja ditambah Pak. Google Form-nya ya. Nggih. Wah, jadi mau perkenalan sing anyar, waktu nentak gitu. Oh iya ya Pak, lupa tadi. Ya, tapi tadi udah habis kok. Saya ngisi lain-lain tinggal 2 menit kok. Saya lihat itu. Tadi, ada adik tingkat saya loh Pak. Iya. Iya. Besok kalau kopi darat aja. Kan baru berapa ya? 42. Ini tadi peserta 39, tapi ada yang double-double. Kayak saya sama Pak Imran kan double. Berarti sekitar 42 ya. Buningrum juga double. Oke. Jadi kalau yang double-double kan tidak terpantau ya. Oke Pak. Tapi tadi kayaknya buatan banyak, cuman ada yang di pertengahan keluar terus masuk lagi buatan. Tapi ada yang pertengahan. Tadi bertahan itu 35. Ya, betul Pak. 35-36. Lumayan dong, kemarin cuma 20. Kendalanya mungkin tadi pada mau masuk nggak bisa ya? Sebenarnya yang mau masuk cuma berapa kan, hanya berapa tadi? 2 atau berapa? Lumayan Pak, kayaknya tadi 4 atau 3 nggih. Oh iya. Francisca, Niko Pak Yusuf baru masuk. Niko Pak Mas Panda. Kali Pak Trisna, 3 Pak. Pak Trisna sudah masuk ya. Kali Bu Endang. Sinten Pak? Bu Endang belum. Kalau Bu Endang belum. Pak Tris. Pak Tris tadi kayaknya dereng. Malah Pak Pradana mau kayaknya pun masuk Pak. Pak Pradana? Ya, tadi sempat masuk. Saya sempat lihat di mobil Mbak baruan Pak. Iya baru mantuk. Pak Pradana lagi rapat di sekolahannya. Oke. Saya tak absen sekolah dulu Pak Sari. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Mai. Jangan lupa notulennya. Oh siap ya. Bukan banget nih, tak catet deh. Terima kasih Pak.